Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Pada pertemuan sore hari ini, saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu penularan penyakit menular seksual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alang Davan Fansahara, saya dari kelas Penjas 4C. Langsung saja kita ke materinya. Oke, yang pertama yaitu dari judulnya yaitu segala hal tentang penyakit menular seksual. Di sini apakah ada yang mengenal keseluruhan atau pengertian dari penyakit menular seksual? Sebagian, Pak. Bisa dijelaskan, Mas? Pak. Bisa dijelaskan, Mas, satu saja. Apakah itu penyakit menular seksual menurut Anda? Menurut saya ya, Ya, Mas Abi. menurut saya itu penyakit menular seksual yaitu penyakit yang dihasilkan dari hubungan badan, Pak. Hubungan badan maksudnya berganti-ganti pasangan. Ya, bisa bisa jadi, Mas, bisa dipahami. Nah, untuk itu Ya. ini dia jawabannya, yaitu pengertian penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyakit ini dapat melumpuhkan semua kemampuan daya tahan tubuh terhadap berbagai bakteri, protozoa, jamur, dan virus lainnya. Jadi penyakit ini merupakan penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seks yang tidak aman. Maksudnya tidak aman yaitu berhubungan dengan pasangannya itu gonta-ganti atau tidak setia. Dan selanjutnya, apa penyebab penularan penyakit menular seksual? Langsung saja, yang pertama yaitu melalui sentuhan. Contoh, penyakit menular seksual herpes itu melalui sentuhan itu bisa tertular. Yang kedua, yaitu transfusi darah yang terinfeksi. Jadi, jika si pendonor darah itu mempunyai penyakit, salah satu penyakit seksual menular, terus darahnya itu ditransfusikan ke yang menerima pendonor, itu bisa terjadi penularan. Yang ketiga yaitu pembuatan tato di badan, tindik, atau penggunaan narkoba. Pembuatan tato itu biasanya adalah dari jarumnya. Jadi jarum yang dipakai sebelumnya dari seorang yang terkena PMS, lalu dipakai lagi ke orang yang belum terkena. Jadi bisa tertular melalui jarum atau tindik. Terus selanjutnya yaitu penggunaan narkoba juga bisa. Yang keempat yaitu orang yang suka berganti pasangan seksual. Ini saya kira sebagian besar penularannya itu dari sini. Orang yang suka berganti pasangan seksual. Selanjutnya yaitu macam-macam penyakit menular seksual. Yang pertama ada herpes. Yang kedua adalah sifilis atau raja singa, gonore, trichomoniasis, ulcus mole, HIV atau AIDS. Ini saya kira sangat membahayakan bagi tubuh karena HIV/AIDS ini belum ada obatnya atau belum ada vaksinnya. Yang selanjutnya yaitu klamidia, yang terakhir yaitu kutil kelamin. Ya, ini adalah jenis, gejala, dan diagnosa penyakit menular seksual. Yang pertama yaitu sifilis. Bisa dilihat gambarnya. Gejalanya yaitu munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Sifilis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Selanjutnya, untuk mendiagnosis penyakit ini
dengan cara melakukan tes darah jika gejala yang muncul sulit untuk dipahami. Selanjutnya yaitu gonore atau kencing nanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala yang ditimbulkan yaitu gejala di sekitar kelamin dan sering buang air kecil. Jadi rasa gatal di sekitar kelamin untuk gejalanya. Selanjutnya yaitu diagnosis. Diagnosisnya dari penyakit ini yaitu pengambilan sampel cairan dari bagian yang terinfeksi juga bisa dilakukan dan melakukannya dengan cara tes urin untuk mendeteksi apakah penyakit ini ada atau tidak di tubuh si pasien. Selanjutnya yaitu jenis penyakit herpes genital. Ini adalah penyakit yang umum, banyak sekali yang terjadi di kalangan masyarakat, yaitu gejalanya luka melepuh berwarna kemerahan serta rasa sakit pada wilayah genital dan terasa gatal atau sakit saat buang air kecil. Terus untuk penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex atau sering disebut HSV. Untuk mendiagnosis penyakit ini dengan cara pengambilan sampel cairan dan luka dan melakukan tes darah yang muncul, luka yang muncul atau dengan melakukan tes darah. Nah, ini untuk dampak penyakit menular seksual atau PMS. Dampak psikologis yang terjadi ketika terkena PMS adalah akan selalu muncul rasa bersalah, marah, sedih, menyesal, malu, kesepian, tidak punya bantuan, bingung, stres yang pasti, benci pada diri sendiri, benci pada orang yang terlibat, takut, tidak jelas, insomnia atau sulit tidur, kehilangan percaya diri, gangguan pada nafsu makan, kehilangan konsentrasi, depresi, berduka, tidak bisa memaafkan diri sendiri, mimpi buruk, merasa hampa, halusinasi, dan lain-lain. Jadi tidak usah saya jelaskan, itu adalah merupakan dampak umum dari penyakit menular seksual. Selanjutnya, pencegahan penyakit menular seksual. Di sini ada 6 poin untuk pencegahannya, yaitu yang pertama tidak mengunjungi tempat maksiat dan tempat prostitusi, entah itu melalui online atau langsung mengunjungi tempat itu. Yang kedua, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Yang ketiga, tidak melakukan perilaku seksual yang menyimpang. Yang keempat, selalu melakukan kegiatan positif. Banyak sekali kegiatan positif. Jika pandai-pandai untuk bergaul dan juga untuk melakukan kegiatan yang baik. Yang kelima yaitu mencari lingkungan bergaul yang baik dan kondusif. Jadi lingkungan bergaul itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Jika kita berada pada lingkungan yang baik, pasti kita akan ikut baik dan juga kondusif. Dan yang terakhir yaitu tidak berganti-ganti pasangan seksual. Artinya di sini setialah kepada pasangan Anda. Terima kasih. Di sini apakah ada yang ditanyakan pada materi sore hari ini? Masih belum, Pak. Masih belum? Belum, Pak. Belum. Oke, bentar. Oke, apa lang? Oke. Kalau begitu saya cukupkan sekian untuk pertemuan pada sore hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.